Itu mantap. Allah punya pantat, Bu ya? Allah Bapak punya pantat? Punya, semua Oh, kan gitu. dibilang, mari kita ciptakan manusia Iya. serupa dengan wajah Allah. Kan katanya. Berarti punya bulu hidung, hidung. Tapi dia Punya. sempurna, bukan kayak hidung saya katanya dia. sempurna. Iya, saya nggak tanya sempurna. Berarti Iya. Tuhan Ibu yang ibu banggakan itu punya bulu hidung. Ya, kan punya sembahlah Allah pantat yang ya. hidup kekal katanya. Iya. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Saya nggak akan bantah kok. Pernyataan Ibu saya nggak akan bantah. Aduh. Berarti Tuhan yang konon Ibu katakan serupa dengan gambar manusia, artinya Tuhan itu punya pantat, punya bulu hidung, betul? Punya lato-lato pun, punya lato-lato pun. Oh, punya lato-lato. Iya. Sempat tertidur, dengar Tuhan punya lato-lato, kebangun. Itu Bu Derni sendiri yang bilang, aduh kocak kali ini orang. Aduh. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan Yesus mengatakan seperti ini? Aku datang dan keluar dari Bapa. Itu siapa? Kalau nggak Bapaknya Yesus itu siapa? Sekarang Kalau saya gitu tanya, itu siapa? Coba Bapak yang Yohanes 1, Yohanes 1 ayat 18 coba kamu udah di baca. situ dulu, Bapak. Saya tanya Bapak itu dulu, nggak kamu terlihat. jawab dulu. Arti Allah di dalam 1 Korintus 8 Di ayat 6 itu perjanjian apa? lama, di perjanjian lama Jawab dikatakan dulu. Iya. Pertanyaan Di saya, perjanjian Allah lama di itu dalam 1 dikatakan Korintus iya. 8 ayat 6 itu artinya apa? Ya Allah kita, Allah Bapa, Allah Tritunggal yang di dalamnya terdapat Ngaco. firman dan roh. Kok ngaco? Terus yang mana? Terus jadi kayak Allah gimana? dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu mengandung pemahaman apa? Pengertiannya apa Allah di situ maksudnya? Memang apa? Memang apa? Allah di Nggak, situ jawab, Allah saya siapa? tanya memang? kamu jawab. Teman-teman. Itu Allah siapa? Itu Oke, Allah bukan teman-teman. Allah kita. Teman-teman, Ini saya sama pertegas ya teman-teman. Pak Teman-teman, saya pertegas ya host Ica, teman-teman. Begini ya. Bang Dani, Bang Anak Allah, Bang Pastor Siro, izin turun Bang. Oh, siap Abang. Iya Bang, kasih dalam Kristus ya Bang, siap selalu Bang. Ya, host izin bicara ya host. Jadi teman-teman begini ya, kalau kita memaksakan Yesus harus jadi Bapa, artinya yang semua Tuhan Yesus yang lakukan di bumi, dia sampai menjadi manusia. Untuk menjadi apa? Pengantara, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Kalau kita paksakan Yesus harus jadi Bapa, artinya kita menghilangkan pengantara itu. Imam besar agung kita untuk selama-lamanya. Ya, menurut kamu Yesus dan Bapa itu terpisah nggak? Halo? Apa? Nggak dengar. Halo? Yesus. Halo? Ya, Yesus dan Bapa itu terpisah nggak? Hakikatnya yang adalah firman itu satu dengan Bapa. Itu sisa. Hakikatnya Yesus yang adalah ilahi itu kan firman. Kolose 2 ayat 9. Itu adalah firman. Firman itu yang satu dengan Bapa itu nggak akan terpisahkan. Kayak gimana pun ceritanya. Bentuknya transenden. Kita nggak bisa ngebayangin itu. Hanya bisa beranalogi. Suaraku adalah aku, betul nggak? Iya. Betul. Nah, betul. lalu kenapa Yesus tidak bisa dikatakan lalu kenapa Loh. Yesus tidak bisa dikatakan Bapa? Sekarang kamu berkaca. Kamu Dani yang satu keutuhan itu, apakah sama dengan suaramu yang transenden itu? Coba. Berbeda nggak? Iya. Memang kamu satu. Tapi kan kamu berbeda nggak? suaraku berasal dari aku, ya kan? Nah, Yesus berasal dari Bapa. Berarti Bapa dan Yesus itu satu kan? Kenapa Yesus mengatakan aku berasal dari Bapa? Karena hakikat dia adalah firman, firman yang diutus tadi. Itu penjelasannya. Itu penjelasannya. Jelas kan? Jelas kan?
Kan udah saya bilang tadi, makanya saya menegaskan Tritunggal itu. Allah Bapa itu kamu, satu keutuhan kamu loh, Dani, dan suara kamu itulah, anggaplah itu firman-Nya, isi pikiran kamu itulah firman-Nya, roh kamu itulah yang menghidupkan kamu, bisa kamu berbicara, yang keluar dari hidungmu itu, nafasmu itu. Itulah dia dalam satu kesatuan. Iya. Suaraku, tubuhku, ya bentar. Kayak, Oke. Iya, suaraku, tubuhku itu adalah aku. Semuanya aku. Iya. Paham ya? Iya, itu ketika Dani. Yesus Iya, adalah itu Dani. Iya, ketika Yesus disebut firman Allah, juga berada di dalam Allah, kenapa nggak bisa Yesus dikatakan Allah itu langsung? Jadi gini aja pertanyaannya, menurut kamu Yesus itu gini aja menurut kamu Yesus itu Allah nggak? Yesus itu Allah nggak? Hah? Yesus itu manusia yang ilahi. Yesus itu manusia yang ilahi, kemanusiaannya itu yang dilahirkan oleh Maria, keilahiannya adalah firman. Yesus itu Allah. Sekarang saya tanya balik sama kamu, biar kamu paham. Tangan kamu itu kan ada satu dalam tubuh kamu. Apakah tanganmu adalah kepalamu? Kamu renungkan aja itu. Tapi kamu satu kesatuan, tapi tanganmu bukan kakimu. Tapi kepalamu bukan kakimu. Tapi tanganmu bukan kepalamu. Itu dia. Iya, tetapi kan bisa sama saja. Tangan manusia adalah manusia, pikiran manusia adalah manusia. Nah, sekarang kamu berarti mau mengatakan kepalamu sama dengan tanganmu, gitu? Gitu dong analoginya. Suaramu kamu bilang tanganmu, gitu kan? Itu yang mau kamu bilang perannya aja yang berbeda. Itu fungsi dan perannya aja yang berbeda. Tetapi itu kan satu kesatuan dalam manusia. Itu dia, dalam satu kesatuan tapi bisa dibedakan. Itulah sang firman. Firman kamu yang udah keluar itu, yang udah kamu utus, yang udah ini, saya pegang dalam wujud handphone saya. Itu dia. Ya, seperti itu ya, paham kan? Iya, aku paham, Tias. Tetapi apa salahnya kita bilang Yesus itu adalah Allah? Kan memang karena dia satu kesatuan dengan Allah. Sekarang saya tanya gini, suara kamu, apakah tanganmu? Kalau kamu nggak mau menyalahkan itu, oke, silakan, itu pahammu. Sekarang saya tanya kamu, apakah kepalamu sama dengan tanganmu? Kalau kamu mau bilang ke tanganmu itu sama ya, identik ya, sama dengan tanganmu, ya itulah pemahamanmu berarti. Terima kasih. Enggak, gini Tias. Kalau kepalaku ya disebut juga kepala manusia. Tanganku tangan manusia. Berarti satu dengan manusia, disebut dengan manusia. Nah, Yesus juga, dia kan firman Allah. Firman Allah adalah Allah. Ya berarti Yesus juga Allah. Iya. Yesus itu kan udah jadi handphone. Yesus itu kan handphone yang saya dengar ini, yang saya pegang ini. Ceritanya gitulah. Suaramu itu ada di handphone saya ini. Suaramu itu ada di handphone ini, dan di pikiranmu itu, dan di dalam dirimu itu, suaramu itu tetap ada, nggak hilang. Tapi kamu yang bersuara ini udah saya pegang di dalam handphone saya ini. Coba kamu renungkan aja dulu ini. Suara kamu yang keluar, yang saya tangkep ini di dalam handphone saya ini. Inilah tubuh Yesus. Kamu anggaplah yang saya pegang handphone ini adalah Yesus. Tapi suara kamu yang saya dengar itu dengan dirimu, apakah kamu pisah ketika kamu berbicara melalui handphone saya? Apakah terpisah itu pikiranmu dan suaramu itu dari dirimu? Tidak. Ini analogi saya. Aku paham itu, Tias. Aku paham. Aku nggak awam-awam kali. Gini aja. Sebelum Yesus itu, kalau sebelum begitu Yesus, handphone saya ini. Masuk ke pertanyaan kamu. Sebelum handphone Yesus, saya ini tadi kan sudah diumpamakan Yesus. Ini kan udah diumpamakan sebagai Yesus. Handphone saya ini, suaramu ada di dalamnya, ini firman. Dengan handphone yang saya pegang ada fisiknya ini. Apakah handphone saya ini adalah kamu? Sekarang kamu jawab. Apakah handphone ini sama dengan diri, dengan Dani? Itu aja kamu renungkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu.
Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Bisa diberkati? Anda boleh tepuk tangan.